Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa dakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa di udara di gelombang 10.4 PM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan menelusuri berbagai hal yang dikisahkan di dalam agama kita, di dalam hadis, di dalam Al-Quran, dengan tujuan dan harapan mudah-mudahan itu semua menambah keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, dan menguatkan karakter kita sebagai seorang muslim yang tangguh. Karena memang surga yang Allah janjikan itu luar biasa indahnya, luar biasa nikmatnya, dan tentu tidak akan bisa kita peroleh kecuali melalui kerja keras. Kerja keras tidak akan bisa kita selesaikan kalau kita tidak termasuk ke dalam kelompok atau golongan orang-orang yang tangguh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia saat berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari azab api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba Allah ya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam program Kali Hikmah kali ini izinkan saya mengangkat sebuah tema tentang iman kepada haud ya, atau telaga di akhirat, dan juga iman kepada panji al-hamad pada hari kiamat. Sering sekali ya mungkin sahabat hadirin biasa mendengar ketika saya muqaddimah ya dalam kajian-kajian ya, ketika selesai berselawat kita minta kepada Allah semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah ya, di akhirat nanti. Jadi hal itu memang berdasar kepada sebuah riwayat ya, dan beberapa riwayat yang menyebutkan ada nanti dia di akhirat nanti ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, sebuah haud ya, haud itu bahasa Arab ya, bahasa kitanya telaga. Telaga itu di tempat di mana ya mirip-mirip danau lah ya, kalau danau besar telaga, kalau orang kita menyebut telaga itu kecil ya. Kalau danau kan besar, telaga lebih kecil dari danau. Tapi nanti ya kalau berbicara haud atau telaga di akhirat tentu jauh lebih besar daripada danau manapun yang ada di dunia ini ya. Nah, terkait dengan keyakinan kita kaum muslimin ya, terhadap
keberadaan haud atau telaga yang disebutkan ya, di dalam syariat agama kita, di dalam hadis ya, bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan ada yang namanya telaga. Satu ketika ya Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh sahabat yaitu Anas bin Malik ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Satu ketika Rasulullah SAW berada di sisi kami ya, kata para sahabat. Ini yang bicara Sayyidina Anas bin Malik ya. Dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan ya, kailulah lah gitu ya. Itu tidur tidak nyenyak gitu. Kalau bahasa kita tidur ayam ya. Merem enggak tapi merem ya, nyenyak enggak nyenyak juga ya. Disenggol dikit aja bangun ya. Jadi Rasulullah SAW satu ketika ya dijumpai oleh para sahabat ya, ketika itu sedang tidur ayam gitu ya, tidur ringan. Lantas beliau kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ya, jadi lagi tidur, sahabat di sekeliling beliau, kemudian tiba-tiba beliau mengangkat kepala dan tersenyum. Wah, ini kalau kita menjadi saksi peristiwa itu tentu luar biasa indahnya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan sejahtera. Maka kemudian sahabat pun bertanya, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah SAW? Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, baru saja turun kepadaku sebuah surat. Nah, surat ini membuat Rasulullah SAW tersenyum bahagia. Lalu kemudian ya, menurut Sayyidina Anas bin Malik ya, Rasulullah SAW kemudian membacakan sebuah surat yaitu surah Al-Kautsar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepadamu Muhammad ya, nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah ya. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus ya. Penegasan tentang keberadaan haud ini ya, haud ya, atau telaga ya, dan juga sifat-sifat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW oleh banyak sahabat ya, diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi ya, dari Anas bin Malik, Abdullah bin Umar ya, Haris bin Wahab dan banyak sahabat ya, yang menyebutkan adanya telaga ya, atau haud ya, di akhirat nanti yang akan dikunjungi oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ketika Rasulullah SAW selesai membacakan surah Al-Kautsar tadi, ya, kemudian Rasulullah SAW bertanya, kan ada teks ya, di ayat yang pertama, ya, Inna a'tainakal kautsar. Ya, sesungguhnya kami memberimu Al-Kautsar. Nah, kalau dalam terjemahan kitab-kitab kita ya, Al-Kautsar ini dimaknai dengan kalimat nikmat yang banyak ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat ya, tahukah kalian ya, apa itu Al-Kautsar ya, yang disebut di dalam ayat tadi ya. Lalu kemudian sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ya, sebuah keterangan ya terkait dengan apa itu Al-Kautsar. Jadi kata Rasulullah SAW, fa innahu nahrun. Ya. Al-Kautsar itu kata Rasulullah adalah adalah satu sungai. Wa'adanihi Rabbi Azza wa Jal. Ya. Sungai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada aku, kata Rasulullah SAW. Jadi Allah menjanjikan kepada Rasulullah SAW sebuah sungai. Ya. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, alaihi khairun katsirun. Ya, dan sungai itu memiliki kebaikan yang banyak.
Ya, huwa haud, ya, dan sungai itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah telaga. Nah, ya, huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dan sungai itu, ya, atau Al-Kautsar itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah telaga yang akan dikunjungi, yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri yang pasti, ya, adalah diberikan kesempatan, ya, dan juga kemampuan untuk berkunjung kepada haud atau telaga, ya, atau Al-Kautsar yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Aniyatuhu adadun nujum fayuhtalajul abdu minhum fa aqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdasat ba'dak. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa umat beliau akan mendatangi telaga ini, dan bejana, ya, atau gelas-gelas yang disediakan, ya, di sekitar area telaga ini, ya, namanya gelas untuk minum berarti, ya. Bejana-bejana atau gelas-gelas, ya, atau piala-piala untuk minum ini, ya, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa banyak, ya, gelas yang disediakan itu sehingga tidak perlu khawatir kita enggak kebagian gelas begitu, ya. Jumlahnya, ya, sejumlah bintang di langit, banyak. Jadi nggak usah mikir, ya Rasul, kalau saya jadi umatmu mau minum di telaga itu gelasnya ada nggak? Kebagian nggak saya gelasnya? Ada, dan pasti kebagian kalau memang kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun meskipun gelasnya itu banyak, ya, bejana-bejana yang disediakan untuk mengambil air dari telaga itu, ya, untuk diminum ini banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebahagian dari hamba, ya, yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Jadi rupanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di haud atau telaga yang dijanjikan itu, meskipun telaganya luas besar begitu, karena disediakan untuk umatnya Nabi Muhammad, ya, umat akhir zaman ini, gelas yang disediakan juga sejumlah bintang di langit. Tetapi ternyata ada orang yang ketika itu datang, ya, di hari kiamat tidak mampu, tidak bisa minum dari telaga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan, ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yang artinya kurang lebih begini, haudku atau telaga yang disebutkan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjangnya sejauh sebulan perjalanan. Sejauh sebulan perjalanan. Kalau berbicara perjalanan Rasulullah, ya, umumnya, ya, mereka naik onta, paling cepat naik kuda, ya, ambillah yang paling cepat naik kuda, ya. Bisa dibayangkan, ya, kuda berlari selama sebulan non-stop. Nah, itu jarak telaganya, ya, luasnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ambil jari-jari begitu, ya, ini antara jari-jari atau keliling saya nggak tahu nih, ya. Ya, kalau katakanlah dibuat keliling, ya, di kuda berjalan non-stop, ya, mengelilingi telaga itu, nah, itu 1 bulan lamanya. Ya, kebayang luasnya begitu, ya. Atau kalau kita ambil jari-jarinya, ya, dari ujung ke ujung, ya, sebulan. Ya. Nah, tidak disebut secara jelas, ya. Ya. Haudku panjangnya sejauh sebulan perjalanan, airnya lebih putih dari susu. Aromanya lebih wangi dari kasturi. Jadi bikin kita mupeng, ya. Kalau kata anak udah sekarang, ya, pengen banget minum dari situ gitu, ya. Dan cangkirnya, gelas-gelas yang tadi disebut Rasulullah sediakan itu, seperti bintang-bintang di langit gemerlap. Wah, ya. Dan siapa yang meminumnya maka ia tidak akan haus, tidak akan dahaga selamanya. Siapa yang mengicipin sungai itu maka hilanglah
ya, rasa haus karena hari kiamat itu nanti panasnya luar biasa. Ya, di dalam riwayat disebutkan seolah-olah matahari itu sejengkal di atas kepala. Ada orang yang keringetan sampai keringat itu sebatas separas lututnya, ya. separas pahanya, ada yang separas dadanya, ada yang tenggelam dengan keringat. Panasnya luar biasa. Maka di hari kiamat nanti itu ya ada sebuah telaga yang didatangi oleh umatnya Rasulullah SAW. Dan umat Rasulullah yang berhasil, yang bisa minum dari telaga itu, maka dia tidak akan merasakan haus, tidak akan merasakan dahaga. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari disebutkan bahwa ya, an Abi Dzarin ya, bahwa Abu Dzar qala berkata, qultu ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'aniyatul haud, ya, bagaimana dengan gelas-gelas ya yang ada di sekitar telaga itu, ya. Telaga Al-Kautsar maksudnya begitu kan. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, ya, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. La aniyatuhu aktsaru min adadin nujum fis sama, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wadah atau gelas untuk minum yang disediakan di sekitar Al-Kautsar atau telaga atau haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyaknya seperti jumlah bintang yang ada di langit, ya. Wakawa biha, ya. Wakawa kibiha, ya. Jadi sebanyak jumlah bintang di langit ya ketika malam gelap, ya, gitu. Kalau malam-malam lihat bintang banyak banget, ya. Ya, sebanyak itulah ya gelas-gelas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aniyatul jannati man syaraba minha lam yazma akhira ma alaihi yashubu fihi mizaban minal jannah man syariba minhu lam yazma arduhu mislu tulihi ma baina amman ila ailaita ma'uh, ya, asyaddu baydaan minal laban wa ahla minal asal, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang minum ya, minum dari air telaga itu, ya, dari haud itu, maka ia akan tidak akan merasa haus selama-lamanya. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang tersambung ke surga. Jadi kata Rasulullah, ya, kenapa telaga itu begitu luar biasa, ya, lezat, nikmat, dan juga punya efek itu tadi, ya, menghilangkan dahaga. Karena rupanya kata Rasulullah SAW dia punya 2 sambungan ke surga. Jadi ini telaganya sebelum orang-orang beriman masuk surga, ya, Allah sediakan ada telaga nanti di hari kiamat. Dan telaga itu terhubung, ya, saluran airnya itu dari surga. Kalau berbicara surga tentu lebih-lebih lagi dari telaga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Siapa minum airnya maka dia tidak akan haus, ya, lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara aman dan ailah. Airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada manisnya madu. Ya, intinya, ya, lezatnya begitu lezat, ya, kemudian segarnya begitu segar, sehingga kemudian orang yang minum dari telaga itu, ya, tidak akan merasa haus selama-lamanya. Nah, inilah yang kemudian, ya, harus kita yakini. Nah, dan ini merupakan sebuah gambaran di mana, ya, Rasulullah SAW, ya, begitu mencintai umatnya, ya, begitu menyayangi kita umatnya, ya, sampai kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah SAW, ya, sebuah telaga yang dikhususkan bagi Rasulullah dan umatnya. Nah, karena Rasulullah ini kalau udah bab cerita umat, ya,
ya doanya kepada Allah adalah umatnya ya diselamatkan ya dari azab api neraka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata ketika Nabi SAW dinaikkan ke langit pada hari peristiwa Isra Mi'raj, beliau bersabda, aku mendatangi sebuah sungai yang kedua tepinya terdapat kemah-kemah dan mutiara berongga. Lalu aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa ini? Jibril menjawab, ini adalah Al-Kautsar. Jadi ini sebuah gambaran betapa telaga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW atau haud ya, yang disebut oleh Rasulullah SAW itu indahnya ya. Indahnya luar biasa. Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah pergi ya ke tempat-tempat ya, ke telaga-telaga ya yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang pernah main kemana tuh ya. Kalau danau saya ingat lah ya, kalau di Sumatera Barat danau banyak itu ya. Kalau di Pulau Jawa juga telaga, danau juga banyak. Apalagi di luar negeri gitu ya. Saya paling senang kalau bicara danau ya dan keindahannya itu ya, kayak di Swiss gitu ya. Airnya hijau apa namanya? Pearl ya gitu ya. Hijaunya hijau batu akik, hijau mutiara itu. Kelap-kelipnya, pinggir-pinggirnya bersih, indah gitu ya. Ada resort-resortnya. Nah, telaga atau haud yang disebut Al-Kautsar, ya, kata Rasulullah SAW, indahnya melebihi itu. Jadi indahnya itu luar biasa. Dan itu ada disediakan ketika hari kiamat bagi umatnya Rasulullah SAW. Jadi dikumpulkan dulu tuh umat Rasulullah SAW di haudnya. Karena memang ada sebuah riwayat ya yang menyebutkan ya Rasulullah SAW menjanjikan ya para sahabat dari kaum Ansar dan Muhajirin ya, bahwa Rasulullah SAW akan menanti mereka di haudnya, di telaganya sebelum masuk surganya Allah. Dan itu yang kemudian menjadi kerinduan ya, motivasi bagi para sahabat ya. Jadi Rasulullah SAW menanti ya, orang-orang yang seperjuangan dengan beliau ya, di tepi sebuah telaga yang sangat indah. Dan beliau menyebutkan beliau berada di sebuah berada di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Nah, ini luar biasa. Tidakkah kita kemudian termotivasi untuk menjadi salah satu orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah SAW ya, di tempat itu dan minum dari telaganya Rasulullah SAW. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, aku manusia pertama di antara kalian yang menuju ke haud, yang menuju ke telaga itu. Siapa saja yang menghampiriku niscaya ia akan meminumnya, dan siapa saja yang telah meminumnya niscaya ia tidak akan pernah haus selamanya. Ya, sungguh beberapa orang mendatangiku, aku mengenal mereka, mereka pun mengenalku, lantas tiba-tiba antara aku dan mereka ada penghalang. Lalu aku pun mengatakan, mereka dari kalangan umatku. Kemudian dikatakan kepadaku, sesungguhnya kau tidak tahu apa yang telah mereka adakan sepeninggalmu. Maka aku pun mengatakan, celakalah bagi orang yang mengganti agamanya sepeninggalku. Jadi di dalam riwayat ini menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita bahwa ternyata ya meskipun ya telaga itu disediakan untuk umatnya Nabi Muhammad, ya artinya orang yang punya lah ya koneksi dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tidak semua yang punya koneksi dengan Nabi Muhammad ini ya, bisa minum dari situ. Apa yang menjadi penghalangnya? Nah, itu tadi ya. Kata Rasulullah SAW yang menyebabkan ya, ada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa minum dari telaga itu adalah karena amalan mereka yang menyelisihi amalan Nabi Muhammad SAW. Agamanya sudah melenceng jauh ya dari agama Nabi Muhammad SAW. Tetap ya mengaku ya
Allah Tuhannya, ya Muhammad Rasulnya, tetapi kemudian praktek ibadahnya, praktek syariatnya berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya sempat ketemu tapi tiba-tiba kemudian terhalang. Waduh, itu ngeri juga ya. Ya, yang menjadi penghalang itu adalah amalan kita. Ya, sebagaimana dalam hadisnya ini yang disebutkan, ana faratukum alal haud, kata Rasulullah SAW, ya aku akan mendahului kalian ya menuju ke haud itu. Ya Rasulullah orang pertama yang menuju ke telaga itu. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum, lalu kemudian dihadapkan kepadaku di antara orang-orang di antara kalian ya. Hatta idza ahwaitu, ya, sampailah kemudian aku mengambilkan minuman untuk mereka dari al-haud ini ya. La unawilahumul khtiluju ya. Duni ya. Maka kemudian tiba-tiba mereka dijauhkan ya dari Rasulullah SAW ya, atau terhalang tadi ya. Fa aqulu ay rabbi ashabi. Kemudian sahabat Rasulullah mengatakan, wahai Tuhan, ini kan umatku gitu kan. Yaqulu la ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak. Ya. La tadri ma ahdasu ba'dak. Kamu enggak tahu apa yang mereka perbuat ya setelah ya, sepeninggalanmu tadi ya. Jadi inilah yang kemudian kita harus waspadai, harus kita cegah ya dalam diri kita, jangan sampai kemudian kita ya termasuk ke dalam orang-orang tadi ya, sudah selangkah ya, tinggal minum aja dari telaga itu. Dan Rasulullah SAW mengenal kita sebagai umatnya, tetapi kemudian tiba-tiba ada penghalang sehingga nggak bisa ngambil itu. Rupanya apa? Rupanya itu tadi ya, mereka adalah orang-orang yang mengadakan hal-hal atau amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada keterangan yang menyebutkan Rasulullah membolehkan ya, atau membiarkan. Ya, tidak semua perbuatan yang tidak diperintahkan Nabi tidak boleh ya. Ada juga perbuatan yang Nabi memberikan isyarat ya, tidak melarang gitu. Artinya Nabi tidak suruh dan juga Nabi tidak larang. Maka ini boleh dikerjakan, ya, tidak masalah. Tapi yang bahaya adalah ya Rasulullah SAW melarang perbuatan-perbuatan tersebut, tetapi kemudian dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai umatnya. Atau Rasulullah SAW sudah menegaskan ya apa ada sesuatu, ada hal, ada amalan yang disebut sebagai amalan baru yaitu bid'ah ya. Ya, di mana para ulama ya dalam hal ini sepakat tentang perbuatan bid'ah ini ya penekanannya kepada masalah akidah gitu. Ya. Jadi kalau sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW sedemikian jelas ya bab akidah ini, lalu ada di antara orang ya, di antara manusia, di antara umat ya Rasulullah SAW kemudian membuat ya pemahaman-pemahaman baru. Nah, ini yang kemudian khawatirnya kemudian tidak mendapatkan jatah minum di haudnya Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini kita harus waspada juga begitu ya tentang cara kita beribadah, cara kita berkeyakinan ya, cara kita memahami sunnah Rasulullah SAW, jangan sampai kemudian terjebak kepada ya, apa yang disebutkan di dalam hadis ini ya, kesesatan-kesesatan yang kemudian tidak terasa ya. Saking tidak terasanya itu dia sempat ketemu Rasulullah tetapi kemudian tiba-tiba terhalang ya. Dan Rasulullah mengatakan ini umatku, tapi kok kenapa dia gak bisa minum ya, rupanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala amalan perbuatan mereka menyimpang, menyelisihi jauh dari amalan Nabi Muhammad SAW. Nah, lebih detail lagi yang disebutkan dalam hadis Bukhari ya innahum minni ya, Rasulullah SAW mengatakan innahum, sesungguhnya mereka itu dari golonganku, karena Rasulullah punya tahu kan ada ciri-ciri umatnya beliau ini. Ada tanda yang diketahui Rasulullah SAW ini adalah umatku. Fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'dak ya. Maka kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, yaitu Allah berfirman kepada beliau,
sesungguhnya kamu la tadri ma baddalu ba'dak, kamu enggak tahu apa yang mereka ganti. Nah, jadi ini bahayanya itu tadi, mengganti amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nyuruh kita menghormati, respek, yang menghargai satu sama lain, kita malah mencaci maki, memecah belah, ya. Apalagi disebut merendah-rendahkan. Rasulullah kan memuliakan orang. Kita perhatikan Rasulullah memuliakan siapapun, ya, bahkan musuhnya beliau hargai. Ya. Sehingga beliau disegani oleh musuh-musuh karena sikap itu. Rasulullah menyayangi, menghargai, menyatukan, kita malah memecah belah, merendah-rendahkan, mencaci maki. Ini kan mengganti namanya, ya. Jangan sampai terjebak kepada perbuatan itu. La tadri ma baddalu ba'dak, kamu enggak tahu Muhammad apa yang mereka ganti dari perbuatan-perbuatan yang kamu contohkan dulu, ya, sepeninggalan kamu. Fa'akulu, ya. Maka kemudian aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, suhkan liman baddala ba'di, maka celakalah orang-orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Nah, ini yang kemudian ya, harus kita waspadai betul-betul, ya. Pahami betul apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam semua hal, ya. Jangan dipecah-pecah, ya. Hanya menyoroti urusan fikihnya saja, ya, sementara adabnya, akhlaknya, ya, tidak diperhatikan. Nah, kalau berbicara Rasulullah itu utuhlah begitu, ya. Jangan hanya melulu pada urusan ibadah, ya. Kalau berbicara sunnah itu menyeluruh, ya. Jangan hanya berbicara praktek ibadah, sholat, ya, fikihnya saja. Sehingga kita lebih meramaikan persoalan kunut, ya, ketimbang kita membahas tentang bagaimana hukum meninggalkan sholat subuh. Gitu, ya. Yang diramaikan adalah masalah kunut nggak kunut. Gitu. Kita meramaikan persoalan boleh nggak tahlil begitu kan, ketimbang kita sepakat bagaimana kemudian menghibur, membantu meringankan beban orang yang menghadapi musibah kematian. Nah, itu. Sehingga kalau ada orang meninggal jadi ribut kitanya, jadi pecah belah. Nah, ini kan aneh, ya. Padahal Rasulullah SAW ketika ada yang meninggal, ya, mereka bersatu padu, ya, menolong meringankan beban, atau menghibur, ya, mereka yang ditinggalkan. Nah, ini beda banget kan gitu, ya. Rasulullah SAW merangkul, ya, siapapun, ya. Apalagi yang punya niatan untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita lihat ada fenomena, ya, orang-orang, ya, yang mengaku katai umat Rasulullah tetapi kemudian lebih senang memecah belah, mencaci maki, menyalah-nyalahkan. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, kan ini bertolak belakang dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi menyeluruh lah, ya, kalau kita berbicara amal Rasulullah dari semua hal, tidak hanya masalah fikih, tapi juga masalah akhlak, akidah, ibadah, ya. Apalagi ya, muamalahnya, ya, semua kita ikuti. Jangan diambil sebagian, disembunyikan sebagian. Ya. Nah, ini yang kemudian kita harus paham, ya. Kenapa? Khawatirnya nanti, ya, Rasulullah SAW terhalang, ya, dengan kita. Ya, padahal beliau sudah mengakui kita adalah umat. Kemudian, ya, iman kepada Panji Al-Hamad. Nah, jadi nanti di Yaumul Mahsyar, ya, di hari kiamat itu, Rasulullah SAW menerangkan, ya, sebuah hadis, ya, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, hadisnya hasan sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya kurang lebih begini, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada maksud bagiku untuk sombong. Di tanganku nanti, kata Rasulullah SAW, ada panji yang disebut dengan panji Al-Hamd, Alhamdu, ya, atau pujian, dan tidak ada maksud bagiku untuk sombong, kata Rasulullah SAW. Tidak ada seorang nabi pun pada hari ini, maksudnya pada hari berbangkit nanti, baik Adam maupun selainnya, melainkan mereka berada di bawah panjiku. Dan aku adalah orang yang pertama kali keluar dari bumi atau dari kubur, dan tidak ada pula maksud bagiku untuk sombong. Nah, ini keutamaan, kebesaran, ya, Rasulullah SAW, sehingga kemudian sebagian orang, ya, kalau menyebut Nabi Muhammad sebagai Nabi besar Muhammad SAW, ya, hujahnya ya ini, gitu, ya. Ya, sebuah hadis yang menyebutkan betapa Allah Subhanahu wa taala, ya,
Di Yaumul Mahsyar nanti memperlihatkan ya, kepada seluruh manusia keutamaan dan kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi meskipun demikian, secara pribadi Rasulullah SAW tidak ada ya, sedikit pun di dalam hati beliau ya, bangga, sombong begitu ya, dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, sebutkan. Ya, dan ini adalah sebuah kewajaran karena Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat kan ya, wa innaka la'ala khuluqin azim dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang luar biasa, akhlak yang agung. Maka wajar kemudian jika Rasulullah SAW ya, diperlakukan sedemikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau memegang sebuah panji bendera ya, disebut sebagai panji al-hamd ya, atau panji pujian ya. Di mana ya itu dipegang oleh Rasulullah SAW dan semua manusia termasuk Nabi Allah Adam alaihissalam akan berada di bawah panji yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan itu diceritakan bukan dalam rangka aku mau sombong. Nah, karena Rasulullah kan sendiri sudah menegaskan, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Nah, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah ya, mereka yang punya sifat sombong walaupun sebesar zarah ya. Maka Rasulullah adalah orang pertama yang memahami ini. Tidak ada kesombongan sedikit pun dalam hati beliau terhadap siapapun kepada siapapun. Nah, inilah ya hebatnya Rasulullah SAW. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari hadis hasan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ya, pada hari kiamat aku adalah pemimpin para nabi, kata Rasulullah. Juru bicara mereka. Jadi Nabi Muhammad menjadi pemimpin para nabi, jadi Sayyidul Anbiya gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah menjadi juru bicara ya. Dan pemberi syafaat mereka. Dan aku tidak bermaksud untuk sombong. Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan hadis hasan gharib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang sahabat sedang duduk menunggu Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW keluar hingga ketika beliau berada di dekat mereka, mereka pun mendengar ya, bahwa mereka sedang beliau pun mendengar bahwa mereka para sahabat ini sedang berdiskusi ya, dan mendengar obrolan mereka. Lalu kemudian sebagian dari para sahabat ini berkata, luar biasa, sesungguhnya Allah telah memilih di antara makhluknya sebagai kekasih dan Ibrahimlah yang dijadikan kekasihnya. Sahabat yang lain mengatakan, apakah ada yang lebih istimewa dari Musa yang diajak bicara oleh Allah secara langsung? Sahabat yang lain kemudian juga mengatakan, Isa adalah kalimat Allah dan ruhnya, dan ruh darinya ya. Dan sahabat yang lain mengatakan, Adamlah yang telah Allah Ta'ala pilih. Lalu beliau kemudian menemu para sahabat ini dan bersabda, aku telah mendengarkan pembicaraan kalian dan kekaguman kalian. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Ibrahim adalah Khalilullah. Khalilullah artinya kekasih Allah ya. Dan memang benar demikian. Musa adalah orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Ya, ada ayat menyatakan wa kalamallahu Musa taklima. Ya, Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Dan memang benar adanya, kata Rasulullah SAW. Dan Adam yang telah Allah pilih dan Adam yang telah Allah pilih dan memang benar adanya. Dan ketahuilah bahwasanya aku adalah Habibullah. Habibullah itu artinya kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada maksudku untuk sombong, kata Rasulullah SAW. Aku adalah pembawa panji al-hamd, yaitu panji pujian ya, pada hari kiamat, dan tidak ada maksud aku sombong, tidak ada maksud untuk sombong. Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan orang yang pertama kali diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Dan tidak ada maksudku untuk sombong, kata Rasulullah SAW. Aku adalah orang yang pertama kali menggerakkan rantai pintu surga, maka Allah Subhanahu Wa Taala membukakannya untukku, kemudian Dia memasukkanku ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang fakir, yang beriman, dan tidak ada maksudku untuk sombong, kata Rasulullah SAW. Dan aku adalah orang yang paling mulia di antara orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang belakangan, dan tidak ada pula maksudku untuk sombong. Nah, jadi ini jelas ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Ya, ini adalah sebuah rahmat dari Allah. Ya. Kita terlahir sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan kebaikan yang banyak bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena umat ini adalah umat terakhir. Ya. Umat yang tidak akan lagi didatangi oleh Nabi dan Rasul. Ya. Kalau dulu ya meninggal satu Nabi, meninggal satu Rasul, diutus lagi satu Nabi, satu Rasul. Tapi kalau setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka tidak akan ada lagi ya, Nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Makanya kalau ada orang mengklaim saya Nabi, saya Rasul, ya, setelah Nabi Muhammad kita wajib tidak percaya. Ya. Karena umat ini, ya, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Ya, tidak akan pernah lagi diutus ya, setelah Nabi Muhammad seorang Nabi. Kalaupun turun nanti Nabi Isa alaihissalam bukan membawa risalah baru ya, atau ajaran baru, ya, tetapi mengikuti syariat dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu ya. Ini menjadi sebuah tanda betapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan memberikan ujian besar juga kepada kita. Itu tadi ya, kalau dulu orang-orang terdahulu meninggal nabi mereka akan ada nabi baru, tapi kita yang meninggal nabi kita maka tidak akan ada nabi setelah beliau. Maka wajar jika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat yang besar kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai penghulu, ya, penghulu manusia. Tidak hanya penghulu para nabi, tetapi penghulu seluruh manusia nanti di yaumul mahsyar. Bahkan dalam beberapa riwayat, ya, ketika para nabi dan para rasul yang lain tidak mampu memberikan syafaat, hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu memberikan syafaat kepada mereka yang membutuhkan, meminta dan layak untuk mendapatkan syafaat ya, dari Rasulullah SAW. Ini yang kemudian kita harus pahami. Ya, syukuri, ya, jangan disia-siakan. Ya. Udah bagus ya jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya. Murtad begitu ya, pindah agama ya. Ya, hilanglah ya kesempatan untuk dapat minum dari telaganya Rasulullah SAW. Jangankan murtad, ya. Melakukan perbuatan nyeleneh ya, atau perbuatan bid'ah saja ya. Ya, menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, nah itu udah selangkah lagi ya, tinggal minum tuh ya, tapi kemudian terhalang ya dari Rasulullah SAW. Tentu kita tidak mau ini terjadi kepada diri kita. Dan ini seharusnya ya sahabat yang dirahmati Allah ya, keberadaan Panji Al-Hamad, kemudian keberadaan Al-Kautsar ya, atau telaga atau haudnya Rasulullah SAW memotivasi kita ya untuk senantiasa kemudian meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dalam makna ya, konsisten, serius ya, mencontoh Rasulullah SAW dari berbagai aspek ya, yang tidak hanya dari bab urusan sholat ya, urusan puasa ikut sunnah nih, haji ikut sunnah nih, tidak hanya itu ya, tapi dalam urusan akhlak yang paling penting ya, karena Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak ya, aku ini diutus ke alam dunia ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka sayang jika kemudian ada orang yang ibadahnya ya berjuang mirip dengan Rasulullah SAW tetapi akhlaknya jauh dari akhlaknya Rasulullah SAW. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Nabi Muhammad akhlak ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Dalam surah Al-Qaram ya. Ya, kita justru akhlak itu yang kemudian menyalahi Rasulullah SAW. Jangan sampai terjadi ya. Ya, kalau dalam bab ibadah ini ya kita harus ya, mampu apa istilahnya ya, menyikapi perbedaan ya. Ya contoh itu tadi ya, misalnya perbedaan tentang masalah kunut ya, praktek tahlil, kemudian praktek apa lagi praktek sholatnya begitu kan, tangannya di mana nih, di perut, di dada apa di mana, itu tidak usah dipersoalkan terlalu detail ya.
jalanilah apa yang kita yakini. Ya, kalau landasannya memang kita rasa kita yakin dengan landasannya itu gitu ya. Misalnya ya ada yang yakin bahwa Rasulullah SAW membaca kunut misalnya kan, dalam setiap sholat subuhnya. Jadi ya kalau memang yakin dengan dalilnya kerjakan tanpa kemudian menyalah-nyalahkan orang yang itu tadi ya tidak melakukannya. Atau yang yakinnya yang enggak ada, Nabi enggak pakai kunut, enggak apa-apa, jalani aja. Yang penting sholat subuh kan begitu. Dan tidak usah mencaci maki, mencela, ya, apalagi menyebut sebagai ahlul bidah. Ini luar biasa nih. Nabi nggak pernah nyebut ahlul bidah, ahlul bidah gitu. Tapi kita senang banget ya, ada orang yang senang banget menyebut sesama muslim dengan sebutan ahlul bidah. Hadis tentang bidah itu hanya 1-2 lah gitu ya. Tapi kita nyebutnya banyak banget. Nah ini kan luar biasa aneh. Gitu ya. Jadi mari ya, kita kepada kembali kepada akar contoh dari Nabi Muhammad SAW dalam semua hal, terutama dalam bab akhlak, ya. Akhlak Rasulullah SAW. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah ini semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.